Ada ulama yang berpendapat bahwa kerusakan pertama adalah yang terjadi dalam kisah Tolut dan Jalut. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa? Yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah untuk kami seorang raja, supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah." Nabi mereka menjawab, "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang." Surat Al-Baqarah ayat 246. Mereka sendiri yang telah meminta pertempuran dan ridho akan keputusan Allah. Akan tetapi ketika datang pertempuran tersebut, mereka berlepas tangan dan tidak mau bertempur. Lalu yang kedua telah terjadi setelah negara mereka menguat dan luasnya daerah kekuasaan mereka, mulai dari utara sampai selatan. Mereka lalu diserang Bukhtansor dan mengalahkan mereka. Penafsiran ini muncul berdasarkan anggapan bahwa dua kerusakan tersebut terjadi sebelum Islam. Tapi yang lebih utama dalam kitab tafsir Sya'rawi adalah bahwa keduanya terjadi setelah Islam datang. Hal ini berkaitan dengan kisah Bani Israel dalam surat Al-Isra. Bagaimana itu terjadi? Mereka berpendapat Bani Israel akan berbuat kerusakan di bumi dua kali, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 4. Dalam kitab tafsir Sya'rawi dijelaskan bahwa pendapat yang lebih utama adalah bahwa kerusakan tersebut terjadi setelah Islam datang. Hal ini berkaitan dengan kisah Bani Israel dalam surat Al-Isra. Bagaimana itu bisa terjadi? Mereka berpendapat sebelum Islam datang, ahli kitab telah bersaksi atas kebenaran Nabi Muhammad SAW. Mereka meminta pertolongan kepada beliau untuk menghadapi kaum kafir dan musyrikin di Madinah. Para ahli kitab ini berkata, "Telah datang masa seorang nabi, lalu kami mengikutinya, dan kami memerangi kaum kafir bersamanya, seperti perangnya kaum Ad dan Iram. Tapi saat Nabi Muhammad SAW diutus, merekalah orang pertama yang mengingkarinya." Salah seorang dari ahli kitab berkata, "Saya telah mengetahui Nabi itu ketika saya melihatnya, seperti pengetahuanku terhadap anakku. Akan tetapi pengetahuanku terhadap Muhammad lebih dalam. Saya tidak ragu akan kepribadian Rasulullah SAW berdasarkan apa yang saya baca dalam Alkitab dan sifat-sifat beliau yang saya ketahui dari Alkitab." Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 89, "Maka setelah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, lalu mereka ingkar kepadanya." Lalu bagaimana sikap Rasulullah SAW setelah beliau hijrah ke Madinah? Rasulullah membuat perjanjian dengan mereka. Rasulullah memenuhi perjanjian tersebut, namun mereka mengingkarinya. Ketika mereka mengkhianati dan merusak kehormatan kaum muslimin, Rasulullah mendatangi rumah-rumah mereka dan membunuh orang-orang yang telah melakukan pembunuhan dan mengusir mereka dari Madinah menuju Syam dan Khaybar. Ini semua dilakukan atas perintah Allah kepada Rasulnya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 2, "Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah mencampakkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan." Ini adalah kerusakan pertama yang dilakukan oleh umat Yahudi, Bani Nadir dan Bani Qainuqa serta Bani Quraizah yang telah mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah SAW setelah sebelumnya mereka meminta bantuan Rasulullah untuk menghadapi kaum kafir.
Nas ayat selanjutnya menguatkan pendapat bahwa dua kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel terjadi setelah Islam datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 5 yang artinya, maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Dalam kitab tafsir Sya'rawi dijelaskan bahwa kata idza adalah zorof bagi waktu yang akan datang. Ini adalah dalil bahwa perusakan kejahatan pertama dari kedua perusakan tersebut belum terjadi. Maka tidak logis kalimat yang mengatakan bahwa kerusakan pertama terjadi pada kisah Tolut dan Jalut, sedangkan kerusakan kedua terjadi pada kisah Bukhtansor. Kata wa'du artinya janji. Janji itu sangat terkait erat dengan masa yang akan datang, bukan masa lalu. Ini menegaskan bahwa perusakan yang dilakukan Bani Israel tidak terjadi pada masa pra-Islam. Kalimat ulahuma di sini berarti perusakan pertama. Dalam kalimat ba'athna 'alaikum 'ibadan lana, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami. Terdapat dalil lain yang menunjukkan bahwa kedua perusakan tersebut terjadi pada masa Islam. Karena kata ibad, hamba tidak disebutkan kecuali untuk mukminin. Sedangkan Jalut yang dibunuh oleh Tolut dan Bukhtansor adalah kafir. Dalil yang menunjukkan bahwa kata ibad, hamba, tidak digunakan kecuali hanya untuk mukminin. Di antara dalil tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala pertama pada surat Al-Furqan ayat 63. Dan ibad, hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah itu adalah hingga akhir ayat yang menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin. Maka Allah menyebut mereka dengan ibad. Kedua, firman Allah dalam dialognya dengan iblis pada surat Al-Hijr ayat 42. Sesungguhnya ibadi atau hamba-hambaku hingga akhir ayat. Yang dimaksud ibadi di sini adalah mukminin. Dalil ketiga, iblis menjawab pada surat Shad ayat 82-83, kecuali ibad atau hamba-hambamu. Jadi, fa'idza ja wa'du ulahuma, maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, maksudnya di sini adalah dalam surat Al-Isra ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'idza jaa wa'du ulahuma, yang artinya maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu. Dalam kitab tafsir Sya'rawi dijelaskan maksudnya di sini adalah perusakan pertama yang dilakukan oleh umat Yahudi di bawah kekuasaan Islam, di mana mereka melanggar janji mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan ibad di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mukminin yang melakukan mata-mata atau pengintaian di sekitar rumah mereka. Mukminin lalu mengeluarkan mereka dari Madinah dan membunuh orang yang berusaha untuk membunuh Rasulullah serta mengasingkan orang yang berusaha untuk mengasingkan beliau. Adapun uli ba'sin syadid, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Hal ini terjadi ketika mukminin telah berada di Madinah setelah mereka memiliki negara dan kekuatan untuk menghadapi kaum batil, dan bukan ketika mereka di Mekah yang dalam keadaan lemah. Fajasu khilal ad-diyar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, artinya mencari dan menyelidiki suatu tempat dan meminta keterangan dari orang yang ada di dalamnya. Hal ini disebut oleh kepolisian dengan menyisir lokasi. Ini adalah istilah yang berarti pencarian kriminal dengan teliti di tempat ini, yang diumpamakan seperti menyisir rambut, di mana sisir menyentuh seluruh rambut. Inilah yang menunjukkan telitinya pencarian tersebut. Jadi, jasu artinya adalah pencarian mereka dengan teliti, di mana tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi dari mereka. Inilah yang terjadi pada umat Yahudi di Madinah. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, dan Yahudi Khaybar.